tidak dapat saya tunaikan sebabnya saya harus jadwal ke rumah sakitnya. Ini gantinya adalah sekarang. Kemudian yang untuk yang pekan depan, sebagaimana sudah kesepakatan bersama, kuliah kita dialihkan ke hari Senin, ya pada pukul berapa tuh? Pada pukul 10-an kalau nggak salah ya. Dan selanjutnya. Jadi itu pun kadang-kadang juga terpaksa harus saya tinggalkan kalau kebetulan ya jadwal saya jatuh pada hari Senin gitu ya. Jadi mohon maaf saja, ini sesuatu yang apa yang bisa terjadi ya karena jadwal rumah sakit itu nggak bisa diubah ya karena kalau diubah berarti saya nggak harus bulan depan lagi begitu. Baik, kita mulai saja kuliah kita untuk hari ini. Terakhir kita sudah mulai membahas tentang pengukuran skalar ya. Sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa dalam kuliah saya itu ada 3 topik utama ya sebetulnya. Yang paling utama adalah pengukuran impedansi dan transmisi. Ya, kemudian setelah selesai, kemudian kita akan pada terakhir kuliah kita akan membahas tentang pengukuran pengukuran daya. Ya, untuk itu kita lihat saja ke materinya. Ya, ini belum saya. Ya, kita bisa dilihat, saudara bisa melihat. Bisa, Pak. Oke, jadi kita mulai dengan pengukuran scalar impedance measurement atau pengukuran impedansi besaran skalarnya saja ya. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa semua besar-besaran seperti arus, tegangan, daya di bidang RF ya khususnya atau di bidang listrikan berumumnya itu semuanya besaran itu dalam bentuk vektor. Jadi ada besaran magnitude dan ada besaran fasanya. Nah, di sini kita hanya membahas impedansi maupun transmisi nanti hanya besaran-besaran skalanya saja. Alasannya apa? Mungkin nanti akan kita lihat ya. Karena alasannya hampir semua peralatan-peralatan atau peranti-peranti RF itu dinyatakan spesifikasinya dalam besaran skala. Contoh misalkan antena flash wire-nya berapa turn-loss-nya 20 dB misalkan ya, atau berapa input impedansi amplifier sekian ohm misalkan. Cuman cukup menyatakan magnitude saja ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa semua besaran sebetulnya pada prinsipnya dalam bidang vektor atau dalam besaran vektor. Kenapa kok skalar? Karena ini pertama tentunya lebih sederhana, dua memang lebih banyak menggunakan ini ya dalam menyatakan spesifikasi dari peralatan itu kebanyakan menggunakan besaran-besaran skala. Dan ini salah satu contohnya dalam pengukuran impedansi. Jadi dilihat di gambar di sini, kalau kita punya suatu beban ZL, ya, lalu kita berikan signal dari sumber yang kemudian kita sebut sebagai incident wave atau gelombang datang incident sebesar 1 volt, kita transmisikan melalui suatu saluran transmisi yang punya impedansi karakteristik Z0
Ya. Maka kalau ZL ini atau impedansi beban ini sesuai atau perfect match, sesuai sempurna ya dengan impedansi transmisi lainnya atau Z0 sama dengan ZL, maka semua signal yang diberikan dari sumber itu ya itu akan semuanya disalurkan dan kemudian akan semuanya diserap oleh ZL. Ya, ini yang kondisi ideal sebetulnya. Kondisi ideal di mana impedansi ZL sama dengan impedansi karakteristik saluran transmisinya ya. Tapi dalam prakteknya kondisi ideal ini tentunya nggak dicapai ya. Pada prinsipnya itu nggak ada, cuma secara teoritis demikian ya. Bahwa kalau ZL itu match maka semua energi diserap. Nah, contoh di bawah sini menunjukkan bahwa kondisi di mana ZL tidak sama dengan Z0. ZL, impedansi sumber, impedansi beban itu tidak sama dengan impedansi karakteristik salurannya atau Z0 ya. Nah, kondisi ini menyebabkan signal yang dikirim dari sumber tadi yang kita sebut sebagai incident wave sebesar 1 volt itu tidak semuanya diserap karena sebagian dari signal tersebut dipantulkan kembali ke sumber yang kemudian kita sebut sebagai signal pantulan atau reflected signal. Katakanlah misalkan kita berikan tegangan 1 volt, dipantulkan 0,5 volt, ya. Maka kalau kita mengacu kepada persamaan di atas, yang mana persamaan ini untuk menghitung rho atau reflection coefficient atau koefisien pantul di mana rho adalah notasi untuk menyatakan koefisien pantul. Rho itu sama dengan tegangan reflected, tegangan yang dipantulkan dibagi dengan tegangan yang datang ya. Kalau tadi situasinya di mana tegangan pantulnya adalah 0,5 volt, lalu tegangan datangnya 1 volt, berarti setengah dibagi dengan 1 ya. 0,5 volt dibagi dengan 1 volt adalah setengah ya. Jadi 0,5 volt dibagi 1 volt adalah setengah. Nah, setengah ini yang kita sebut sebagai koefisien pantul ya. Nah, secara kondisinya bila mana seperti yang di atas tadi ya semuanya diserap berarti nggak ada pantulan, atau dengan kata lain refleksinya adalah 0. 0 bagi 1 adalah 0. Ada kondisi di mana ya, di mana beban ZL ini impedansinya itu tabel hingga atau open. Jadi kalau di mana kondisinya di mana ZL itu open atau tidak terpasang ya, maka ini sama situasinya seperti kondisi di mana ZL-nya kita short circuit ya. Jadi ada dua kondisi di mana ujung transmisi short circuit atau di-shortkan atau diarahkan ke open circuit, maka kondisi ini menyebabkan terjadinya apa yang kita sebut sebagai pantulan sempurna. Jadi semua signal yang dikirim dari sumber atau yang kita sebut tadi sebagai incident wave itu semuanya akan dipantulkan kembali ke sumber atau reflected signal yang 1 volt yang diberikan karena ujung saluran di short circuit atau open circuit, maka semuanya dikembalikan ke sumber ya. Nah, berarti reflection coefficient-nya adalah 1 dibagi dengan 1 volt yang dikirim dari sumber dipantulkan kembali ke sumber tetap 1 volt, maka rho sama dengan 1 dibagi 1 adalah 1 ya. Nah, jadi kalau rho itu sama dengan 1, itu kondisi di mana ujung saluran ini dalam kondisi short circuit atau open circuit. Jadi short circuit itu di-shortkan ya atau dilepas karena keadaan open. Contoh misalkan kita akan memancarkan sebuah antena, sebuah pemancar ya.
dengan menggunakan antena, berarti dari pemancar ada namanya saluran ke antena. Nah, signal yang ditransmisikan dari pemancar menuju antena melalui kabel saluran transmisi yang punya impedansi Z0 itu akan melihat ujungnya. Kalau terpasang antenanya ya tinggal kita hitung aja apakah impedansi input antenanya itu match dengan impedansi karakteristik salurannya atau enggak. Kalau match betul sempurna kayak tadi, semuanya energi yang dikirim dari pemancar itu akan diserap oleh si antena, ya. Nah, ini kondisi di mana impedasi antena itu match dengan impedasi saluran karakteristik, impedasi karakteristik saluran transmisinya, ya. Sebaliknya, kalau ujung saluran tersebut nggak terpasang apa-apa atau terlepas, ya, jadi nggak terhubung dengan antena, itu kondisi di mana open. Nah, kalau kondisi open, itu tadi bahwa semua signal yang dikirim dari sumber atau dari pemancar tersebut akan dipantulkan seluruhnya kembali ke sumber. Ini kondisi di mana kondisi ρ sama dengan 1 atau kondisi terjadinya pantulan sempurna karena ujung saluran terbuka atau open circuit, ya. Jadi ada 4 kondisi sebetulnya. Pertama, kondisi di mana Z0 sama dengan 0. Maaf, ρ sama dengan 0. Kalau ρ sama dengan 0 disebut sebagai kondisi match, ya, karena tidak terjadi pantulan. Oke. Kedua, ρ sama dengan 1. Kalau ρ sama dengan 1, berarti terjadi pantulan sempurna. Karena ujung daripada saluran transmisi itu terhubung atau short circuit atau open circuit, ya. Dan kondisi yang berikutnya adalah kondisi di mana ρ antara 0 dan 1, tidak 0, tidak 1, antara itu kondisi di mana impedansi ZL tidak sama dengan impedansi salurannya, ya. Jadi ini prinsipnya seperti ini paling penting, ya. Untuk itu mungkin saya pakai ini aja, pakai apa namanya, pakai pad, ya. Mungkin sudah kelihatan. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi kalau saya punya sumber, ya, saya punya sumber, sumbernya pasti tegangan AC, ya. Jadi nggak mungkin kita berikan sumbernya tegangan DC, ya. Sinyal RF itu termasuk sinyal AC, ya. Jadi bukan DC, ya. Nah, ini kita berikan output dari sini, kita berikan melalui suatu alat. Ini namanya adalah coupler. Jadi ini saya pakai ini supaya lebih lengkap penjelasan saya, ya. Jadi ini adalah namanya directional coupler atau disingkat DC. Jadi DC itu directional coupler, ya. Oke. Dan ini adalah saluran transmisi yang punya impedansi karakteristik Z0. Oke. Nah, kita berikan dari sumber suatu tegangan, atau yang kita sebut sebagai tegangan incident, V incident, ya. Nah, kemudian ujung saluran ini saya pasang sebuah beban, ya. Beban ini bisa apa saja, sebut aja ZL, ya. Oke. Nah, coupler ini bentuknya adalah seperti ini. Bukan bentuk, tapi simbolnya seperti ini, ya. Nanti pun pasti kita pakai ini terus, ya. Simbolnya seperti ini. Jadi ini adalah coupler, ya. Ada 3 port, jadi port input, port output, dan port couplingnya di sini, ya. Ini sebagai port input,
ini adalah pot output, ya, PO lah katakan begitu. Lalu ini adalah P refraktif atau PV pantulan yang diperoleh di sini. Jadi signal yang kita kirim dari sini, dari sumber itu akan menjalar ke dalam kopler ini. Kemudian dia akan melihat apa? Melihat beban, ya, beban yang disebut beban ZL, ya. Nah, kalau ZL ini tidak sama dengan Z0, ya. Jadi impedansi ZL ini nggak sama dengan impedansi karakteristik salurannya. Maka signal yang dikirim dari sini, dari sumber tadi, ya, dari sumber tadi, ini dari sumber tadi, yang merah ini sumber, ya, melihat beban ini, oh ternyata nggak match nih, impedansinya nggak sama, maka sebagian akan akan dipantulkan, kan, akan dipantulkan dan dikopling ke sini, ke situ, ya, oke, dipantulkan ke sini sebagai tegangan pantul, dan ini sebagai tegangan insiden. Dan sebagian lagi tentunya akan diserap oleh si ZL ini, ya. Nah, berdasarkan persamaan rho tadi, di mana rho itu sama dengan tegangan, saya pakai notasi V, ya. Boleh, V boleh, terserah. Bisa menggunakan notasi V. Rho atau koefisien pantul adalah tegangan pantul per ref. Ref itu refraktif, ya. Dibagi dengan tegangan insiden. Insiden itu tegangan yang datang, ya. Jadi kalau misalkan kita berikan V insidennya adalah 1 volt, V insidennya adalah 1 volt, oke, lalu dikirim, dipantulkan kembali ke sumber, dan di sini kita ukur tegangan VRF-nya, itu adalah setengah volt, ya, maka rho-nya adalah, dari persamaan ini, adalah setengah, ya, setengah dibagi dengan 1,5 volt, dibagi 1 volt adalah setengah. Ini namanya koefisien pantul, ya. Kondisi di mana ZL tidak sama dengan Z0. Lalu bagaimana kalau ZL sama dengan Z0? Kalau ZL sama dengan Z0, ya, kondisi ini kondisi, kalau yang tadi, yang ZL tidak sama dengan Z0, itu kondisi mismatch, disebut kondisi mismatch. Mismatch itu adalah tidak match, tidak sesuai, ya. Nah, sekarang kondisi di mana ZL sama dengan Z0 atau kondisi match, perfect match, betul-betul sempurna sesuai, ya, ini idealnya saja, ya. Maka semua energi yang dikirim dari sumber itu akan semuanya diserap, berarti nggak ada yang dipantulkan, ya. Semuanya diserap oleh ZL. Nah, karena semua diserap oleh ZL, maka tentunya nggak ada tegangan pantulnya, atau apa, atau VRF sama dengan 0 volt. Berarti kalau begitu, rho masih pakai persamaan tadi, VRF sama dengan V incident, itu sama dengan 0 dibagi dengan 1, itu sama dengan 0. Ya. Nah, ini kondisi di mana ZL sama dengan Z0. Ini kondisi ZL tidak sama dengan Z0. Yang disebut ini kondisi mismatch, ini kondisi match, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ujung saluran ini, ya, ujung sini tuh terlepas begini, oke. Jadi ujung saluran, ya, ujung saluran itu terbuka seperti ini, satu terbuka, atau katakanlah short circuit.
Ini kondisi short circuit atau kondisi SC, itu short circuit ya. Nah, bagaimana kalau short circuit? Dalam kondisi ini, ya, semua signal yang dikirim dari semua signal yang dikirim dari sumber, ya, itu semuanya akan dipantulkan kembali ke sumber, ya, gitu. Ini adalah dengan pantulnya dikembalikan ke sumber. Ini adalah wave-nya, ya. Oke, kondisi di mana kondisi short circuit. Jadi kalau dalam kondisi ini, rho-nya adalah sama dengan apa? Masih menggunakan persamaan Faraday dibagi dengan V incident, itu adalah 0 karena nggak ada yang dipantulin, dibagi dengan 1, ya. Ini udah tadi ya. Ini udah nih. Faraday sama dengan V incident, kondisi di mana semuanya diserap, ya, karena short circuit, maka rho-nya sama dengan 0. Ini udah nih. Ini ZR, kondisi ZR ini bukan sama dengan 0 nih. Sorry nih. Jadi kalau kondisi di mana terjadi short circuit atau open circuit semua dipantulin, berarti ini bukan 0 ini. Berarti ini adalah 1, ya. Karena semua dipantulkan, berarti semua tegangan yang datang dari sumber dikembalikan seluruhnya total ke sumber lagi, baik dengan 1 volt, dikembalikan lagi satu volt, berarti Farad sama dengan 1 dibagi dengan 1 sama dengan 1. Ini kondisi di mana ZR ini bukan tidak sama dengan Z0, tapi kondisi open. Open itu adalah tak berhingga. Ya, oke. Jadi bila mana ujung saluran itu short circuit atau open circuit, maka akan terjadi namanya total reflection. Semua signal yang diberikan dari sumber, seluruhnya akan dipantulkan kembali ke sumber. Nah, karena yang dikirim 1 volt, maka dipantulkan kembali 1 volt. Maka rho sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisi ini short? Short itu kondisi di mana ZL itu adalah sama dengan 0. Ini kondisi open, ini kondisi short. Ini open circuit, ini short circuit. Ya. Jadi kondisi open itu kondisi di mana ujung saluran itu terbuka, nggak dipasang apa-apa, nggak dipasang beban. Nah, berarti kalau dilihat dari dari ujung saluran, dilihatnya maka itu adalah open circuit, di mana ZL itu sama dengan tak berhingga atau besar sekali. Ya. Nah, sebaliknya kalau umpamanya kita short circuit kita hubungkan begitu yang di ujung salurannya, maka akan terjadi namanya total reflection juga, tapi ZL-nya adalah sama dengan 0 atau sama dengan ZL sama dengan 0, ya. Jadi ada dua kondisi ZL nih. Ekstrimnya adalah tak berhingga atau 0. Idealnya berapa? Idealnya ZL itu sama dengan Z0. Dalam prakteknya ZL tidak selalu sama dengan 0 atau ZL selalu tidak sama dengan 0. Oleh karena itu rho itu selalu berharga antara 0, ya, sampai dengan 1. 0 kondisi match, 1 kondisi unmatched atau kondisi open atau circuit, ya, open atau short circuit.
Jadi dalam prakteknya kita selalu menggunakan rho praga antara 0 dan 1. Ya. Memperoleh rho sama dengan 0 setelah kondisi ideal sama dengan tidak mungkin. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari nggak mungkin kita menjumpai kondisi di mana ZL itu sama dengan Z0 ya, atau kondisi rho sama dengan 0. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita ya. Yang mungkin terjadi adalah di mana ujung saluran terbuka atau short. Seperti tadi, kita akan memasang antena, lupa dihubungkan dengan kabel salurannya, itu kondisi open namanya, karena terbuka atau lepas ya. Atau kondisi di mana ujung saluran dalam kondisi short circuit. Misalkan kita masang konektornya nggak betul, misalkan ya. Kita tahu konektor itu kan ada tengahnya juga ada serabutnya ya, atau disebut sebagai bagian inner, bagian dalamnya, dan ada bagian luarnya. Nah, kalau bagian dalam dan luar tersebut terhubung, itu bisa menyebabkan keadaan short circuit. Nah, keadaan ini yang menyebabkan juga terjadi namanya total reflection atau pantulan sempurna di mana itu sama dengan satu. Ya, oke. Ada pertanyaan nih? Jadi kalau misalkan kita punya sebuah pemancar ya, dalam prakteknya seperti ini, kita punya sebuah pemancar ekstra ya. Dia punya impedansi output pemancar katakanlah match, kondisi match semuanya dengan salurannya. Ini adalah salurannya. Kemudian ini adalah antenanya. Gitu ya. Antena punya impedansi antena. Saluran punya impedansi Z0 ya. Nah, misalkan saya punya pemancar, oke, katakanlah misalkan daya pancarnya adalah 10 watt, misalkan ya 10 watt. Saya pancarkan ke sini, lalu terjadi pantulan. Kalau ini adalah disebut sebagai P incident, P itu adalah sebagai P incident, adalah 10 watt. Permisi Pak, Ya, menyela ini kayaknya link Zoom yang Bapak berikan untuk kelas ANK berbeda dengan BNK Pak. Jadi untuk kelas ANK belum pada masuk link Zoom yang kenapa nggak bilang dari tadi ya? Jadi itu Pak, jadi di obrolan udah di chat kirain ini. Jadi mohon diizinkan untuk memasuki Zoom Pak. silakan. Sok ke temennya ya, ke temennya. Berarti satu lupa ngirim ke yang satu lagi gitu. Jadi Iya gini, Pak. jadi link saya bikin itu sudah expire karena jadwalnya tuh jam 8 sampai sekian, malah berubah jam 9 kan. Jadi nggak mau saya juga gitu. Saya bikin yang baru. Baik Oke, Pak, silakan, udah masuk belum sekarang? saya infokan terlebih dahulu Pak sebentar. Iya, sok, silakan. Itu mohon maaf ya, kenapa nggak bilang dari tadi, dari awal? Tolong kasih tahu ke teman lainnya supaya masuk lewat link yang baru. Saya lupa di kelas berapa tuh, ya, yang baru itu. Di kelas 3B ya. 3A Pak, Udah. belum lagi.
Tulis yang baru ya. Oke, udah saya kirim link yang baru. Yang 3A yang kita pakai sekarang. Udah masuk kelas 3-nya. Belum Pak, sepertinya belum di ACC untuk Oh gitu. host. Ya, Oke. Hmm. Hmm. Udah selesai ya. Ini udah pada masuk belum? Belum ada nih.